والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutammimah al-Ajurumiyah. Sekarang kita akan masuki bab yang baru dan pembahasan yang seru, yaitu mengenai al-ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah. Perlu dipahami dan perlu dimengerti barakallahu fikum, al-ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak menerima tanwin, tidak pula menerima kasrah. Sebelum kita bacakan rinciannya barakallahu fikum, itu rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya juga dengan fathah. Kecuali kalau batal, dalam artian isim yang tidak menerima tanwin dan kasrah tersebut ketika dijar dengan fathah, itu manakala tidak ada pembatal di dalamnya. Dalam artian kalau seandainya ada pembatal berarti apa? Kembali ke hukum asal. Kembali ke hukum asal, yaitu nanti dijar dengan kasrah. Nah, barakallahu fikum. Nah, dijar dengan kasrah. Nah, barakallahu fikum apabila ada faktor-faktor yang apa? Faktor-faktor yang membuat dia keluar dari hukum ismul ladzi la yansarif. Di antaranya adalah mudhaf, kita lewati kemarin kan? Di antaranya mudhaf, kemudian di antaranya juga kemasukan al. Jadi al-ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak menerima tanwin atau kasrah itu kalau dia mudhaf atau dia kemasukan al langsung dijar dengan kasrah seperti isim mufrad atau isim jamak taksir. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat qala al-mu'allif rahimahullah, al-ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak menerima tanwin atau kasrah. Faslun, al-ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak menerima tanwin, tidak pula menerima kasrah. Di bawah itu disebutkan barakallahu fikum, catatan kaki nomor 1, al-ismul ladzi la yansarif huwa kullu ismin mu'rabin, setiap isim mu'rab syabahul fi'il, yang dia itu menyerupai fi'il, biwujudi illataini far'iyatain, disebabkan karena adanya dua illah yang bercabang, dua alasan yang bercabang, mukhtalifatain, yang mana dua tafsir tersebut berbeda. Nah, mukhtalifatain fihi min illal tis'in, daripada 9 alasan. Jadi barakallahu fikum, nanti di dalamnya itu terkandung dua illah atau dua alasan yang bercabang, yang mana cabang-cabang tersebut bersumber dari 9 cabang atau 9 illah, 9 alasan. Nah, barakallahu fikum, atau 9 sebab istilahnya. Jadi nanti ada yang barakallahu fikum, dia tidak bisa berdiri kecuali harus bersama illah-illah tersebut. Nah, nanti kami akan jelaskan satu persatu. Al-wahidatun takum maqalahuna, atau satu illah, satu sebab tapi menduduki dua atau menduduki tempat keduanya. Maksudnya, barakallahu fikum hafizakumullah, satu sebab tapi kedudukannya seperti dua gitu. Dua ini maksudnya adalah alamiah nawasiyah. Oh ya. Nah, nanti karena illahnya nanti ada yang kembali ke makna dan kembali ke lafaz. Wa ma'na far'iyatain annahuma khilaful asl. Dan makna dua atau makna dua cabang maksudnya apa? Bahwasanya keduanya itu menyelisih asalnya. Fal jam'u far'ul ifrad, maka jamak itu kan cabang daripada ifrad atau tunggal atau mufrad. Li'anna al-asla fil ismi annahu mufrad, karena hukum asal isim itu mufrad, tunggal. Apa maksudnya ya? Wal alamiyatu far'ut tankir. Alamiyah, nama alamiyah itu ma'rifah alam. Cabang dan tankir itu nakirah. Ya enggak? Alam kan ma'rifah kan? Alam Muhammad, Saleh,
Nah, cabang nakirah. Li'anni asal al-ismi annahu nakirah. Karena hukum asal isim itu nakirah aslinya. Barulah nanti menjadi ma'rifah misalkan dengan al atau yang misalnya. Wal aslu fihi annahu mujarradun min al-alif wan nun. Dan hukum asalnya yang namanya isim itu juga kosong bersih dari alif dan nun. Ya enggak? Wa annahu ghairu murakkab, dan pada asalnya isim itu tidak murakkab. Barakallahu fikum, jadi dia tunggal. Wa annahu arabiyyun, dan hukum asalnya Arabi, dari Arab. Karena ini yang kita bahas kan. Wa anna lahu waznan khasan, dan seringnya dan bahwasannya isim itu memiliki timbangan yang khusus. Wa annahu ghairu ma'dulin, bahwasanya isim ini pada asalnya ghairu ma'dul, maksudnya tidak berpaling dari timbangan aslinya. Nah, yang dikenal dengan nanti mana akal itu ya. Nah, wasifah far'ul mawsuf, sedangkan sifat itu cabang daripada yang disifati. Paham? Ini cuma gambaran globalnya. Intinya ismun yang sharif itu isim yang menyerupai fi'il itu ada. Menyerupai dari semana barakallahu fikum, sebagaimana fi'il tidak dikasrah, tidak pula menerima tanwin. Ini isim ini nanti juga tidak dikasrah, tidak menerima tanwin. Ya enggak? Ketika nasab dengan fathah, ketika tidak dengan apa? Fathah, enggak ada kasrah. Dan tidak menerima tanwin. Fi'il bagaimana fi'il? Fi'il juga enggak dikasrah, enggak menerima tanwin. Serupa enggak berarti? Serupa. Asy-syai' idza asbaha asy-syai' akhadha hukmahu. Sesuatu manakala menyerupai sesuatu yang lain maka dia mengambil hukumnya. Paham? Naam. Sudah baca? Faslun al-ismun al-lain sarif ma fihi ilatan min ilal tis'in aw wahidatun taqumu maqam al-ilatain. Nah, pasal baru ismun al-lain sarif itu adalah isim yang di dalamnya ada dua illah. Nah, ada dua illah. Nah, dua illah itu maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya itu ini pembagian yang pertama, kan ada yang memiliki dua illah dan satu illah. Dua illah ini nanti ada yang kembali ke lafaz, kembali ke makna. Ya enggak? Yang kembali ke lafaz seperti apa? Yang kembali ke makna seperti alamiah dan wasfiyah. Yang kembali ke lafaz ada 6 itu. Ya, ada 6. Nah, barakallahu fikum, al-ujmah, ta'nis, ziyadah alif nun, kemudian wazn fi'il, tark an-nazri, mana Pak? Adl. Ada 6. Kita lihat min ilal tis'in, di dalamnya atau isimnya di dalamnya ada dua illah dari illah 9 atau dari 9 illah. Illah itu maksudnya itu bisa dikatakan sebabnya atau bisa dikatakan alasan. Ini alasannya kenapa kalau dia tulisan itu? Alasannya karena itu nama dan berpaling dari timbangan aslinya misalkan. Nama yang diiringi dengan alif dan nun misalkan. Kan sebab berarti kan. Nah, jadi illah bisa diartikan sebab juga masalah, alasan enggak masalah. Paham? Nah. Awahidatun taqum maqamal illatain, atau satu sebab tapi dia itu menempati tempatnya dua sebab. Paham ya? Jadi kedudukan lebih tinggi. Jadi enggak perlu antum masiyah wal alamiyah enggak perlu. Yang satu sebab ini seperti apa? Sighah mutahal jumu'. Enggak bisa mengatakan sighah mutahal jumu' ma'al alamiyah, enggak perlu. Sighah mutahal jumu' ma'al wasfiyah, enggak perlu. Maksudnya ya, satu tak sighah mutahal jumu'. Dhahabtu ila masajidah. Masajidah kenapa ada tanwin? Kenapa dia masuk dalam mamnu' as-sarf, kita katakan barakallahu fikum. Sebabnya apa? Sebabnya adalah sighah mutahal jumu'. Paham ya? Wal mani' lahu min as-sarfi sighah mutahal jumu'. Dan yang menghalangi dia dari tanwin adalah sighah mutahal jumu'. Paham ya? Jadi enggak perlu pakai alamiah, enggak perlu pakai wasfiyah. Satu sebab, satu alasan menduduki dua alasan. Berbeda sama Ahmad dengan Dhahabtu ila Ahmad. Ahmad orang kan? Nah, nanti tanya alasannya kenapa Ahmad itu tanwin? Alasannya ada dua alasan. Ada dua alasan, ada dua illah. Apa alasannya barakallahu fikum? Alasan pertama karena dia nama. Karena alamiah. Alasannya kedua kenapa? Wazn fi'il. Berarti alamiah ma'a wazn fi'il. Paham? Yang dua disebutkan dua, yang satu sebutkan satu. Nah, bisa kita lewati ya. Mafhum salah globalnya ya. Nah, secara globalnya soal mafhum. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kita lihat bahwa catatan kaki nomor 3. Al-illah allati taqum maqam al-illatain. Sebab yang dia itu menduduki tempatnya dua sebab adalah sighah mutahal jumu'. Sighah mutahal jumu'. Artinya apa sih? Sighah mutahal jumu' itu bentuk terakhir daripada jamak. Bihaitsu annahu la yujma' jam' taksir maratan ukhra.
Dari sisi dia tidak bisa dijamak taksir lagi untuk yang kesekian kali. Dah paling terakhir sudah paling terakhir. Kalbun, kilabun, aklubun, akalibu. Dah. Qaulun, aqwalun, aqawilu. Dah. Setelah aqawil ada lagi dah. Sigom taljum'. Nah, barakallahu fikum. Idzan sigom taljum' barakallahu fikum nam sumya bidzalika li'annaha qad balaghat ila nihayatil jam'iyyah. Li'annaha qad balaghat madza? Li'annaha qad balaghat ila nihayatil jam'iyyah. Karena sudah mencapai puncak jamak. Bihaitsu annahu la yujma' jam' at-taksir maratan ukhra. Mahum? Dari sisi karena dia itu tidak bisa lagi dijamak dengan jamak taksir yang kesekian kali. Masjidun, jamaknya apa? Masajidu. Bisa enggak dijamak lagi? Bisa enggak dijamak lagi setelah masajidu? Bisa enggak? Enggak bisa. Karena itu sigom taljum', bentuk terakhir berbeda jamak. Mahum? Nah, kalbun, kilabun, berarti belum terakhir. Aklubun, belum terakhir. Akalibu, dah terakhir. Mahum? Nah, berarti sigom taljum' itu benar-benar balaghat ila nihayatil jam'iyyah, sudah mencapai puncak jamak. Mahum ya? Naam. Nahu masajid. Naam. Masajid. Cuman definisi daripada sigom taljum' sudah kami sebutkan dahulu definisinya apa? Kullu jam'in ala wazn mafa'il. Kullu jam'in mukassarin. Jam'in mukassarin ala wazn. Kullu jam'in mukassarin waqa'a ba'da alif taksirihi harfan aw salatu ahruf aw satu hasatin. Kita lewati kan? Itu pengertian sigom taljum'. Naam. Paham? Timbangannya baru mafa'il sama mafa'il. Tapi yang pengertiannya kita sebutkan. Kullu jam'in mukassarin waqa'a ba'da alif taksirihi harfan aw salatu ahruf aw satu hasatin. Setiap jamak taksir, yang jatuh setelah alif taksirnya 2 huruf, masajidu. Setelah alif berapa huruf? 2 huruf. Atau 3 huruf tengah sukun. Dananiru. Dananiru. Setelah alif berapa huruf? 3. Niru. Tengahnya sukun. Paham? Jadi definisi itu lihat ya. Definisi sigom taljum' adalah kullu jam'in mukassarin waqa'a ba'da alif taksirihi harfan aw salatu ahruf aw satu hasakin. Setiap jamak taksir yang jatuh setelah alif taksirnya 2 huruf atau 3 huruf setelah alif taksir tersebut tapi tengahnya sukun. Maksudnya 3 huruf tengahnya sukun. Dananiru, ya enggak? Masabihu. Paham? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan keliru ya. Jangan miskinun, masakinu. Paham ya? Nah, barakallahu. Sikinun, sakakinu. Paham? Nah, jadi definisi itu dihafal. Adapun mafa'il atau mafa'ilu timbangannya. Bukan definisinya ya. Definisinya tadi itu. Jadi semua itunya. Semua yang berbentuk seperti mafa'ilu atau mafa'ilu dikatakan sigom taljum' walaupun tidak diawali dengan huruf mim. Walaupun lam yakun awwaluhu miman. Mahum. Walaupun bukan awalnya mim enggak masalah. Nah, nafi muskilah enggak masalah. Terserah. Mau awalnya mim tafadhal silakan. Awalannya selain mim enggak masalah, enggak ada iskal. Maksudnya ya, sekarang contohnya yang awalnya mim banyak sekali, masjidun, masajidu. Ya kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ya selain mim apa? Banyak. Dinarun, dananiru. Ya enggak? Dirhamun, darahimu. Ya enggak? Jadi jangan katakan kita kan timbangannya mafa'ilu sama mafa'ilu. Naam, tapi enggak harus diawali mim. Enggak diharuskan diawali mim, enggak harus. Intinya apa? Kullu jam'in mukassarin waqa'a ba'da alif taksirihi harfan aw salatu ahruf aw satu hasakin. Setiap jamak taksir yang jatuh setelah huruf taksirnya itu atau alif taksirnya itu 2 huruf atau 3 huruf hanya sukun. Mau diawali mim silakan tafadhal, enggak diawali enggak masalah. Tapi apakah disyaratkan harus jamak? Wala yushtaratu an yakuna jam'an. Dan tidak disyaratkan harus jamak, enggak harus. Walaupun mufrad bentuknya mafa'il atau mafa'ilu, tafadhal masuk dalam sigom taljum'. Paham ya? Masuk dalam sigom taljum' sesuai dengan pengertian atau definisi yang sudah kami sebutkan tadi.
Nah, barakallahu fikum, walaupun dia bukan jamak karena barakallahu fikum sebagian mereka ada yang mengatakan intinya setimbang dengan mafa'ilu atau mafa'ilu walau lam yakun jam'an, walaupun dia bukan jamak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena sirwalun itu mufrad. Sarawil di Yaman sana, di Arab sana, itu pun juga mereka masih anggap mufrad. Nah, sarawil itu ada satu tak ada. Datangkan kepada kami sarawil, celana. Padahal kita sarawil jamak. Jamaknya apa? Sarawilat katanya. Sarawilatun. Nah, Allah musta'an. Atau orang namanya syarahil. Ya enggak? Syarahil satu orang. Nah. Qala al-mu'allif rahimahullah, maksud salah ya, detailnya. Naam. Kemudian yang catatan nomor 3 itu wa alif tasmat surah hubla. Nah, hubla, dunya, qatla, itu maksud semuanya. Nah, jadi yang satu illah, satu illah menjadi dua illah, satu sebab menjadi dua sebab, ini alif ta'nis maksurah ini. Awal mamdudah, alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis apa? Mamdudah. Nahu sahara. Nah, sudah kita lewati kan? Nah, semua nama warna, semua nama warna yang digunakan mustifati muannas, maka atau yang setimbang dengan wazan fa'la, maka tidak boleh tanwin. Paham ya? Safra'u, hamra'u, zarqa'u, kan sifat itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga timbangannya fa'la'u. Mafhum? Nah. Wa amma ma'ana dzalika fala budda an yastami'a fihi 'ilatan wa la budda an takuna 'inda al-'ilatayn iman 'alamiyyah wa iman wasfiyah. Na'am. Adapun selain tiga-tiga itu, selain tiga-tiganya, ingatkan ya, satu ilah yang menjadi dua ilah cuma 3 saja. Sighah mutarjumuh, alif ta'nis maksurah, alif ta'nis apa? Al-mamdudah. Selain 3 itu, perhatikan baik-baik, maka harus terkumpul padanya 2 sebab, 2 alasan yang harus, salah satu dari 2 alasan tersebut, barakallahu fikum, imma dia adalah alamiah atau wasfiyah. Paham belum ini? Paham? Barakallahu fikum. Berikutnya, wal ilmu tis'u, yang atas itu, hiya al-jam'u, jam'u itu sighah al-jumu', wa basl fi'il ma'ruf, wal 'adl ma'ruf, wa ta'nits ma'ruf, wa ta'rif ta'rif alamiyah. Jangan bingung nanti ya. Ta'rif alamiyah, wa tarkib ta'kid masdar, wal alif wan nun zaidatan ziyadah wan nun, wal ujmah ujmah, wasifah al-wasfiyah. Paham? 9 illah, 9 sebab, 9 alasan ini ya jama'uha qaul syair, terkumpul padanya ucapan seorang penyair. Dihafal ini ya. Jadi antum menghafal pantun atau puisi itu sudah menghafal 9 sebab, 9 alasan kenapa enggak ditanwin. Ijma' wazan 'adilan anna ma'rifatan raqib wazid ujmatan fal wasl qad kamula. Nah, ini sebelumnya ada tak sambungannya. Mawani wasfi tis'un in aradta biha 'aunan tablugha fi i'rabika amala. Ijma' wazan 'adilan anna ma'rifatan raqib wazid ujmatan fal wasl qad kamula. Kita lihat bahwa itu sambungannya. Mawani wasfi tis'un, penghalang-penghalang tanwin ada 9. In aradta biha, jika kamu ingin mengetahuinya. Aunan, dalam rangka untuk membantu litabluwa, agar menyampaikan fi i'rabikal amala, angan-anganmu dalam i'rab. Paham ya? 9-nya apa? 9 ijma'. Ijma' satu ya. Ijma' itu adalah apa? Sighah mutahal jumu'. Wazn fi'il. 'adilan 'adl. Annis ta'nis. Bima'rifatan alamiyah. Raqib ta'kid masdar. Wazid ziyadah nun, wal ujmah fal wasfu wasfiyah. Total berapa? 9. Paham belum ini cara menghitungnya? Nah, di ijma' itu sudah mutal jumu'. Ma'rifah itu apa? Alamiah. Al wasfu apa? Wasfu itu wasfiyah. Paham? Total ada 9. Total ada apa? 9. Nah, barakallahu fikum. 9 itu yang 2 illah itu maknawi. Al wasfiyah sama apa? Alamnya. Nah, barakallahu fiikum. Paham salah ya? Paham? Nah. Jadi nanti yang dihafal itu ijma' wazn 'adilan annas ma'rifatan raqib wazn ujmatan fal waslu qad kamula. Tapi kalau bisa menghafal yang sebelum itu bagus juga. Kan mudah. Mawani as-sarfi tis'un in aradta biha 'aunan litablugha fi i'rabikal amala. Ijma' wazn 'adilan annis ma'rifatan raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Paham? Jangan salah ya.
Bismillah. Nah, atau dawal. Nah, nanti dawal nih ya. Yang kalau nggak bisa yang semua total itu ya yang ini ada ini. Ijma' wazn 'adilan annas bima'rifatin raqib wazn 'udmatan fal wasfu qad kamula. Hafal itu sudah hafal 9. Paham? Nah. Qala Mu'allif rahmatullahi alaihi al-'illatul ula. Nah, sebab apa alasan yang pertama? Fal jam'u, jam'u itu maksudnya apa? Syartuhu an yakuna 'ala sighah mutalajmu'. Jamak sini maksudnya syaratnya adalah apa? Hendaknya dia itu berada di atas bentuk terakhir daripada jamak. Sighah mutalajmu'. Catatan kaki nomor 1 bahwa sumiyat hadhihi sighah bi hadzal ism. Nah, dinamakan bentuk ini dengan nama ini sighah mutalajmu'. Kenapa? Li anna min jumu'it taksir ma yujma' marratain fa hadhihi sighah balaghat nihayatul jam'iyyah atau balaghat nihayatul jam'iyyah bihaitsu la yumkin jam'uha jam'at taksir maratan ukhra. Hampir mirip yang sebagaimana kami jelaskan kan? Artinya perhatikan baik. Dinamakan sighah mutalajmu' ini kenapa? Dikarenakan termasuk jam'at taksir itu ada yang tidak ada, nah barakallahu fikum, ada yang apa? Ada yang dijamak 2 kali gitu loh. Oh ya. Sedangkan sighah ini kata beliau balaghat setelah mencapai nihayatul jam'iyah, telah mencapai puncak jamak. Bihaitu dari sisi la yumkin jam'uha, tidak memungkinkan menjamaknya lagi jamak taksir. Tidak mungkin lagi dijamak dengan jamak taksir maratan ukhra untuk yang berikutnya lagi atau untuk yang kesekiannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa dzalika kalbun. Demikian pula contohnya kalbun. Mufradun. Mufrad enggak? Mufrad. Jam'u aklubun. Jamak enggak? Jamak. Nah, wa jam'u aklubun akalibu. Nah, barakallahu fikum. Akalibu berarti ini tanpa ya. Nah, jam'u aklubun akalibu mafa'il bi wazn mafa'il. Wa la yajuzu an yujma'a wa ukhra. Setelah ini enggak boleh jamak lagi sudah. Paham? Nah, barakallahu fikum. Jangan kalalib. Kalau kalalib lain. Kalau kalalib itu bukan jamak dari kilab. Kalalib itu jamak dari kalub. Kalubun. Kalubun jamaknya kalalib. Ketika orang nanti barakallahu fikum di akhirat nanti kan menyeberang jembatan Jisr. Yang jembatan tersebut lebih tajam daripada pedang. Nah, kemudian lebih tipis, lebih lembut daripada rambut. Paham ya? Kemudian di bawahnya itu ada kalalib yang menyambar-nyambar. Kalalib itu seperti duri sa'dan. Nah, barakallahu fikum yang ujungnya bengkok. Tapi menyambar-nyambar itu. Yang tersabar orang munafikun dan semisalnya. Waliyadzubillah ya. Nah, syahidnya jangan sampai keliru. Kalau nanti antum jumpai kalalib yang diartikan anjing-anjing, berarti dia belum paham. Karena pernah ada yang keliru ya. Kalalib, anjing-anjing neraka. Kalalib. Di bawah sirat tersebut ada kalalib. Di bawah sirat itu ada anjing-anjing. Bukan anjing. Paham belum? Bedakan ya, ini akalib. Jamak anjing apa? Akalibu. Jamak kalub, kalalibu. Beda enggak? Beda. Nah, jadi jangan keliru karena bacaannya keliru akhirnya cuma keliru kadang ya. Yang namanya manusia enggak maksum, cuman diupayakan semaksimal mungkin tidak keliru. Nah, dalam artian barakallahu fikum mempelajari lafaz-lafaz atau kata-kata. Banyak ya kekeliruan seperti itu yang akhirnya maknanya fatal ya, seperti misalnya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Itu keliru bacanya. Seharusnya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah. Sehingga nanti innallaha jamilun yuhibbul jamal artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan menyukai onta. Keliru enggak? Bacanya pendek jamalun. Onta kan? Padahal yang benar jamal. Allah Ta'ala itu zat yang maha indah dan menyukai keindahan. Tepat enggak? Tepat. Nah, sampai keliru ya. Nah. Kemudian kita lihat sini barakallahu fikum. Mafhum jadi kenapa sebab dinamakan dengan sighah mutalajmu' dalam Arab ya sebabnya ya kenapa ya? Nah, barakallahu fikum itu tadi. Sebabnya karena sudah mencapai tingkatan jam'iyah, tingkatan jamak yang paling puncak. Wa yasighatu mafa'il kata beliau di atas itu. Yang mana sighah mutalajmu' itu adalah yang bentuknya bentuk mafa'il. Ingat mafa'il jamak taksir yang setelah alif taksirnya berapa huruf itu? 2 huruf. Nahu masajida wa darahima wa ghanaima. Ghanaim jamak dari apa? Bismillah. Ghanimah. Nah, ghanaim jamak dari ghanimah. Jangan sampai keliru ya.
Kalau ghanamun kambing itu zamannya bukan ghanaim tapi aghnam. Paham ya? Aghnam. Nah. Paham bedanya? Keliru. Ghanaim sama dari ghanimah. Aw mafa'il atau mafa'il. Mafa'il situ nah ini juga jamak taksir setelah alifnya berapa huruf? 3 huruf makanya sukun. Nahu masabiha wa mahariba wa dananira. Contohnya masabih jamak dari misbahun, maharib jamak dari mihrabun, dananir jamak dari dinarun. Dan seringnya barakallahu fikum seringnya ya. Nah, barakallahu fikum kullu ismin. Perhatian beda ya. Kullu ismin mufradin. Nah, setiap isim mufrad, nah alladhi qabla akhiri harfun min hurufil illah, yang mana sebelum akhirnya itu ada salah satu huruf dari huruf-huruf illah. Nah, idza jumi'a bi jam'i taksir, apabila dijamak dengan jamak taksir, kana ala sighah mafa'il ghaliban, maka dia bentuknya seperti bentuk mafa'il ghaliban kebanyakannya. Perhatian baik-baik. Sikinun sebelum nunnya enggak? Ya huruf illah. Kalubun sebelum ba apa? Waw. Ya enggak? Miskinun sebelum nun apa? Ya. Mafhum? Nah. Uslubun sebelum ba apa? Waw. Berarti isim mufrad sebelum akhirnya huruf illah ketika dijamak jamak taksir, maka kebanyakannya dia mengikuti timbangan mafa'il. Bukan mafa'il tapi mafa'il. Bisa dibuktikan. Misbahun sebelum alif, masabihun, mihrabun sebelum alif, maharibu, ya enggak timbangannya. Nah, dananir, dinarun, dananiru, nafidatun, nawafidu pendek karena sebelum akhirnya bukan huruf illah. Ya enggak? Rafidatun, rawafidu pendek karena sebelum akhirnya bukan huruf illah mufradnya. Paham enggak kaidahnya tadi? Nah, barakallahu fikum. Jadi kaidah globalnya kullu ismin mufradin alladhi qabla akhiri harfun min huruf al-illah idza jumi'a bi jam'i taksir kana ala sighah mafa'il ghaliban. Paham sama ya? Nah, seperti itu. Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah, nahnu masabiha wa harib wa dananira wa hadhihi al-illah hiya al-illatul ula min al-illatayn allatayn kullu wahidatin minhuma tamna'u sarfa wahdaha wa taqumu maqam al-illatayn. Yang mana ini illah ini sebab ini adalah termasuk barakallahu fikum salah satu sebab yang dia itu memiliki dua, yang kedudukannya seperti apa? Dua sebab. Paham ya? Yang menghalangi dia tanwin dengan sendirinya. Paham ya? Ini termasuk apa? Termasuk illah al-ula. Sebab pertama, minal illataini dari dua sebab, yang masing-masing kullu wahidatin minhuma, masing-masing salah satu di antara dua sebab tersebut terhalang untuk tanwin dengan sendirinya, tidak dengan yang lainnya, tidak dengan wasiyah, tidak pula dengan alamiah. Wa taqum maqaman illatain, dan dia kedudukannya seperti tempatnya dua sebab atau dua illah. Paham ya? Barakallahu fikum. Jadi illah ini bila anda bingung bisa diartikan alasan, silakan tafadhal, atau sebab enggak masalah juga. Contohnya sekarang masajidu. Illahnya apa kalau dia tidak tanwin? Sebabnya kenapa? Alasannya kenapa? Sama artinya? Sama. Barakallahu fikum. Seperti itu. Kemudian berikutnya al-illah tsaniyah, sebab yang kedua, perhatikan. Wa amma wazn fi'li, adapun wazn fi'il, ini umum. Wazn fi'il bisa masuk pada wasfiyah, bisa masuk pada alamiah. Kita lihat. Fal murad bihi imma yakuna ismu ala wazn khas bil fi'l. Yang diingat dengannya imma isim tersebut mengikuti timbangan atau di atas timbangan khusus dengan fi'il. Ya, timbangannya itu khusus timbangan fi'il. Kasyammara. Syammara bitasydidil mim. Syammara timbangannya apa? Fa'ala. Syammara fa'ala. Itu timbangannya. Sekarang ada orang namanya Syammar. Mas muka ya akhi ismi Syammar. Ismi Syammaru atau Syammarun? Syammaru, la tanwin. Kenapa la tanwin? Karena al-alamiyah ma'a wazn fi'il. Caranya gitu. Awalum. Ada orang namanya Durib. Mas muka ya ismi Duriba. Ismi Duribu. Ismuka Duribu. Jadi ja'a Duribu, ra'aitu Duriba, maratu bi Duriba.
Nah, kenapa sebabnya? Alasannya kenapa kok katanya alasannya al-alamiyah ma'a wazn fi'il? Paham belum? Nah, ada orang yang kutil. Ada orang yang kutil ya. Nah, kutila itu dari kata kutila ya. Nah, masmuka ismi kutil. Ija'a kutilu ra'aitu kutila atau dikutila. Paham belum? Nah, ini contoh aja soalnya biar paham itu istilahnya. Jadi kalau ada nama orang kok nama itu mengikuti timbangan fi'il secara khusus, maka tidak boleh ditambahin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah. Masmuka ismi kuti'. Namanya kuti' namanya. Kuti'ah dari kata kuti'ah. Jadi jarak kuti'u ra'aitu kuti'ah atau di kuti'ah itu. Paham sana ya? Nah, kita lihat sini. Wa duriba bi bina'il maf'ul. Maksudnya maksudnya adalah mughayyir sighah. Duriba, kutila, dukhila, khurija. Mau ya? Ukila dan misalnya. Wantalaqa. Nah, wantalaqa. Jadi wantalaqa ini pun kalau ada orang namanya intalaqa, nah itu nanti apa? Itu nanti tetap dikatakan dikatakan apa namanya barakallahu fikum mamnu' al-sarf. Cuman ilahnya al-wasfiyah al-alamiyah ma' wazn fi'il. Cuman itu kalau kita perhatikan intalaqa itu hamzahnya hamzah kota atau wasl itu? Wasl, perhatikan ini. Nah, intalaqa. Nah, intalaqa ya, maksudnya. Tapi nanti kalau sudah berubah menjadi nama orang, hamzahnya langsung berubah menjadi hamzah apa? Hamzah qata'. Itu syaratnya nanti. Jadi nanti kalau misalkan awalnya hamzah wasl seperti ini kan sudah jadi nama orang, langsung berubah menjadi hamzah qata' ini. Kasih hamzah. Masmuka ismi antalaku. Paham ya? Nah, seperti itu kita lihat. Jadi jangan tolaku, ra'aitu antolaqah atau bi antolaqah. Naam, wa nahwi min al-af'al al-madhiyah wal mabdu'ah bi harfin wasl, idza summiya bi syai'in min dzalik. Dan yang semisal dengan antolaqah tadi dari fi'il madhi yang diawali dengan hamzatul wasl, idza summiya bi syai'in min dzalik apabila dinamakan dengan apa? Dengan salah satu nama tersebut. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Jadi mau intolaqah atau mau yang hamzatul wasl, intinya di awal hamzatul wasl, na'am barakallahu fikum istamala di astamalu. Seperti itu. Aw yakuna fi awal ziyadatun kasratil fi'l wa huwa musharikun lil fi'l fi waznih. Atau barakallahu fikum nama tersebut di awalannya itu ada tambahan, seperti adanya tambahan itu pada fi'il. Tolong. Jadi di awal nama itu ada tambahan seperti apa? Huruful mudhari'. Huruful mudhari' itu kan namna itu. Nah, kalau ada nama orang di awal nama tersebut ada tambahan huruf mudhari' itu, maka nanti masuknya apa? Ism dari yang sharif. Paham ya? Contohnya ada orang namanya nadribu. Baik, ja'a nadribu atau nadriba atau nadriba. Al-alamiyah ma'a wazn fi'il. Paham? Wa huwa musharikun lil fi'il fil wazn. Ya enggak? Yang mana nama tersebut sama-sama dengan fi'il pada timbangannya. Ka Ahmad wa Yazid wa Taghlib wa Narjis. Masmuka akhir ismi Narjis. Idza Narjisu ra'aitu Narjisa martabi Narjisa. Mahum. Masmuka ismi Taghlib. Ja'a Taghlibu ra'aitu Taghliba martabi Taghliba. Mahum. Ma huwa al-mani' as-sarf? Ma huwa al-'illah wa ma huwa al-mani' as-sarf? Fanaqul, kita katakan apa? Al-alamiyah ma'a wazn fi'il. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Jangan terlewati, nanti kesannya di artikel itu cukup kalau dia paham. Paham ya? Nah, kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah. Al-'illah as-salisah, sebab yang ketiga sekarang. Nah, wa ammal 'adl. Ini yang berarti al-'adl. Ini sifatnya juga umum. Al-wasfiyah ma'al 'adl juga bisa. Al-alamiyah ma'al 'adl juga bisa. Oh ya. Kalau al-wasfiyah ma'al 'adl timbangannya kan dua kok. Timbangannya fu'alu sama maf'alu. Ingat. Al-wasfiyah ma'al 'adl itu timbangannya dua. Fu'alu sama maf'alu. Hitungan itu perhatikan ya. Uhadu, sunau, sulasu, ruba'u, khumasu, sudasu. Suba'u, sumanu, tusa'u, syaru. Ini semua enggak bertanwin. Apa ilahnya al-wasfiyah ma'al
al-adl. Amnun. Al-wasfiyah ma'al adl. Amnun. Jadi ini penjelasan sebelum sini ya. Ini penjelasan bahwasanya adl itu ada dua jenis. Ada yang wasfiyah ma'al adl juga ada, al-alamiyah ma'al adl juga ada. Kalau al-wasfiyah ma'al adl itu sifat yang berpaling dari timbangan aslinya. Timbangan aslinya kan wahidun, isnain, salasatun, arba'atun, khamsatun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun, itu timbangan asli kan. Nah, manakala manakala bilangan dari berpaling dari timbangan asli itu, nah barakallahu fikum yang maknanya mukarrar, karena ada makna mukarrar nih, makna yang diulang. Uhadu artinya satu-satu, bukan satu. Sunahu dua-dua. Sunahu apa? Tiga-tiga. Berarti itu wasfiyah ma'al adl. Paham belum? Ditanya enggak? Kenapa kalau dinamakan sifat bersamaan adl berpaling dari timbangan aslinya? Karena aslinya kan wahid, isnain, salasa, arba'ah, khamsah. Ya aslinya gitu aslinya. Nah, jadi uhadu wahid. Sunahu isnain. Sulasu salasa. Ruba'u arba'ah. Paham belum? Nah, kalau yang alamnya gampang. Nama yang berpaling dari timbangan fa'il menjadi apa? Fu'al. Paham belum? Kalau ada nama berpaling dari timbangan fa'il menjadi fu'al berarti mamnu' al-sarf. Amirun jadi Umar. Zafirun Zufaru. Sebagian mereka ada yang mengatakan itu enggak bisa dikiaskan. Jadi jumlahnya total ada sekitar 15 nama itu. Nah, barakallahu fikum Umar, Zuhal, Zufar. Paham ya? Yang jelas berpaling dari timbangan asli. Apa timbangan aslinya apa? Fa'ilun. Berpaling dari fu'alun. Paham? Nah, paham belum ini? Awal. Wa amal adil wa khurujul ismi an sighatil asliyah. Adil itu maknanya adalah keluarnya isim tersebut dari bentuk aslinya. Keluarnya isim tersebut dari bentuk aslinya. Nomor bawah itu, nomor 5 itu berarti kan tentangin nomor bawah itu. Nomor 5 bawah itu tahwilul ismi min halatin ila halatin ukhra ma'a baqa'il ma'na al-asli, ya enggak? Berpindahnya isim dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Bersamaan makna aslinya masih ada. Makna aslinya masih ada. Nah, sekarang gini. Amirun berubah menjadi Umar. Maknanya apa? Nama enggak? Amir nama enggak? Nama. Umar juga nama. Makna aslinya ada kan? Masih ada. Oh ya, cuma kan berubah bentuknya. Yang sekarang yang sifat namanya. Barakallahu fikum. Wahidun, isnain, berubah dari uhadu, suna'u. Sama-sama bilangan enggak? Nah, makna aslinya masih ada situ. Makna aslinya masih ada. Nah. Ada pun yang tahqiq sama takdiran, insyaallah taala kita tundanya, insyaallah kita tunda. Nah, barakallahu fikum. Nanti kalau pas pembahasannya cepat ya kita cepat nanti. Yang jelas ada iskal atau tidak? Kalau aklubun sama akalibun terjemahnya sama aja. Sama. Nah, akalibu sama aklubun sama kilabun ada anjing-anjing namanya. Mau soal ya. Antum ada pertanyaan? Belum? Subhanallah.